Beberapa pemain top Eropa rela mengkhianati negara kelahirannya demi bisa meraih banyak kesuksesan. Mereka rela dinaturalisasi meski sempat membela tim nasional lamanya di usia muda. Keputusan mereka berpindah haluan sudah dianggap tepat dengan banyaknya prestasi yang didapat. Cetak Gol coba merangkum pemain yang mengkhianati negara asalnya sebagai berikut. Declan Rice. Untuk mengawali ulasan ini ada Declan Rice yang memilih tim nasional Inggris sebagai tim nasionalnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang karena terbilang cukup aneh. Pasalnya sejak tahun 2015 Declan Rice selalu dipanggil untuk membela tim nasional Republik Irlandia kelompok umur. Gak cuma itu, dia juga pernah mencatatkan 3 caps bersama tim nasional senior. Saat itu Declan Rice mengatakan jika dirinya sangat bangga bisa membela tanah kelahiran kakeknya. Dia pun berjanji akan selalu memberikan 100% untuk skuad The Boys in Green. Sayangnya kesetiaan Declan Rice harus runtuh saat Gareth Southgate membujuknya untuk membela Inggris. Saat itu sang pelatih menjanjikannya tempat utama di dalam skuadnya. Setelah berkomunikasi dengan Southgate, ex-West Ham United ini langsung mengirimkan surat perpindahan negara ke FIFA. Dia langsung memberikan pernyataan saat baru dinaturalisasi. Declan Rice juga sangat berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Republik Irlandia atau FAI atas fasilitas yang diberikan. Kenangan membela tim nasional akan selalu diingatnya seumur hidup. Selain itu, Declan Rice juga meminta para fans untuk menerima keputusannya untuk berpindah ke warganegaraan. Pemain Arsenal ini mengaku hal itu adalah keputusan yang sulit. Meski begitu, mantan pemain Everton yakni Kevin Kilbane sangat mempertanyakan keputusan Declan Rice. Kilbane bilang sang pemain sudah melakukan pengkhianatan kepada Republik Irlandia. Sejak membela The Three Lions dari 2019 yang lalu, Declan Rice sudah mengemas 45 caps di semua ajang. Walaupun belum meraih gelar, dia yakin bisa meraih banyak kesuksesan di masa depan. Jack Grealish. Kemudian ada Jack Grealish yang mengikuti jejak Declan Rice membela tim nasional Inggris. Pemain kelahiran Birmingham ini diketahui sempat membela Republik Irlandia U17 hingga U21. Saat itu dia memang lebih memilih The Boys in Green sebagai tim nasional di usia mudanya. Dia menghargai darah ibunya yang merupakan orang asli Republik Irlandia. Namun pada tahun 2015 yang lalu FA terus membujuknya untuk membela timnas Inggris. Petinggi FA sangat kagum dengan bakat luar biasanya bersama Aston Villa. Penyerang kelahiran 1995 ini merupakan winger yang paling menonjol di skuad The Villa saat itu. Jack Grealish mengaku sempat kebingungan untuk menentukan pilihannya. Bujukan tersebut membuat Grealish langsung menolak panggilan tim nasional senior Republik Irlandia. Pada akhirnya dia menerima pinangan tersebut dan membela skuad The Three Lions. Saat itu Jack Grealish langsung bisa membela timnas Inggris tanpa harus mengurus administrasi. Pasalnya dia sudah diam-diam punya paspor Inggris saat masih membela Republik Irlandia. Keputusan Jack Grealish ini sudah dibulatkannya sebelum membela tim junior The Boys in Green. Dia menyebut kalau orang tuanya lebih menyuruhnya untuk membela Republik Irlandia. Maka dari itu saat usia muda dia dengan terpaksa memilih skuad The Boys in Green. Meski begitu Jack Grealish nggak pernah menyesali keputusan dari orang tuanya. Dia bilang sangat bahagia bisa membela Republik Irlandia meskipun dalam waktu yang singkat. Brahim Diaz. Kemudian ada Brahim Diaz yang baru dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Maroko atau FRMF. Saat itu FRMF sangat menginginkan Brahim Diaz untuk memperkuat tim. Wajar saja saat ini Maroko memang punya target tinggi di level dunia. Dalam ajang internasional terakhir, skuad Singa Atlas berhasil mencapai 4 besar Piala Dunia 2022 yang lalu. Pencapaian itu sekaligus menjadi prestasi terbaik Maroko di pentas Piala Dunia. Di sisi lain, keputusan FRMF untuk membawanya bisa dibilang sebagai keputusan yang aneh. Sebab ex AC Milan ini sempat menolak panggilan tim nasional Maroko di tahun 2018 yang lalu. Keputusan itu dibuatnya setelah ingin memperjuangkan tempat untuk tim nasional Spanyol. Sayangnya kesempatan untuk bermain reguler di skuad La Furia Roja juga nggak kunjung datang.
Sejauh ini Brahim Diaz baru mendapatkan 1 panggilan pada tahun 2021 yang lalu. Bahkan saat performanya sedang gacor pada tahun lalu, dia juga tetap nggak dipanggil oleh Luis Enrique. Akibatnya pemain kelahiran Malaga ini membuat keputusan yang seakan menjilat ludahnya sendiri. Dia memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan dari Spanyol ke Maroko. Keputusan ini diambil setelah pelatih Walid Regragui melakukan komunikasi kepada Brahim Diaz. Komunikasi ini sendiri sudah terjalin sejak musim lalu saat sang pemain menjalani masa peminjaman di AC Milan. Setelah dinaturalisasi, Brahim Diaz punya target tinggi bersama skuad Singa Atlas. Dia ingin membawa Maroko meraih gelar Piala Afrika pada tahun 2024 mendatang. Sayangnya, ambisi tersebut bisa saja gagal dilaksanakan oleh pemain 24 tahun ini. Pasalnya, Real Madrid mengaku keberatan untuk melepasnya saat kompetisi sedang berlangsung. Evan Ferguson. Berikutnya ada Evan Ferguson yang namanya mulai melejit bersama Brighton. Jauh sebelum itu, Ferguson sendiri memang sudah diprediksi bakal tampil moncer. Bahkan Liverpool sempat meminatinya saat dirinya masih berseragam Bohemians. Namun sayangnya Ferguson justru menolak karena takut nggak mendapatkan jam yang reguler. Dirinya melihat banyak pemain Liverpool yang meredup karena harus duduk di bangku cadangan. Pemain asal Irlandia ini pun lebih memilih untuk bergabung bersama Brighton. Keputusannya bergabung ke skuad The Seagulls dianggap sangatlah tepat. Pasalnya Ferguson mampu tampil gemilang bersama Brighton di musim 2022-2023 kemarin. Di musim tersebut dirinya berhasil mencetak 10 gol dari 25 pertandingan. Hebatnya performa apiknya itu bisa dia pertahankan pada musim ini. Pemain kelahiran 2004 itu kini sudah mencetak 4 gol dari 9 pertandingan. Performa cemerlangnya terjadi pada laga menghadapi Newcastle United pada awal September yang lalu. Di laga tersebut Ferguson menjadi bintang kemenangan setelah mampu mencetak hat-trick. Roberto De Zerbi selaku pelatih Brighton memberikan pujian setinggi langit. De Zerbi mengatakan kalau Ferguson merupakan seorang pemain yang punya kualitas. Dia dianggap sebagai pemain cerdas karena bisa menempatkan posisi yang tepat. Pelatih asal Italia itu yakin kalau Ferguson bakal menjadi pemain besar dengan kualitas yang dimilikinya. Berkat penampilan apiknya itu, Ferguson sempat diminta untuk berseragam timnas Inggris. Saat itu, Gareth Southgate menaruhkan harapan kepada Ferguson untuk bisa membela skuad The Three Lions. Dia menilai kalau Ferguson merupakan pemain yang sangat bagus. Apalagi Gareth Southgate berkaca dari keberhasilan yang sebelumnya. Saat itu, timnas Inggris berhasil membajak Declan Rice dan juga Jack Grealish yang merupakan keturunan Irlandia. Namun Ferguson justru nggak tertarik bergabung ke timnas Inggris. Apalagi dirinya sudah melakoni debut senior bersama Irlandia sejak bulan November tahun lalu. Ivar Jenner. Menutup ulasan kali ini ada Ivar Jenner yang merupakan pemain kelahiran Belanda. Dirinya pun pernah membela skuad Oranje U15 pada tahun 2019 yang lalu. Saat itu dia melakoni laga debutnya menghadapi tim nasional Belgia U15. Namun Jenner membuat keputusan berani dengan bergabung bersama tim nasional Indonesia. Sebagai informasi, Jenner sendiri memang punya darah keturunan Indonesia. Darah ini mengalir dari sang ayah yang merupakan pria kelahiran Jember. Jenner pun sudah melakoni laga debutnya di timnas senior pada laga FIFA Matchday yang lalu. Saat itu dirinya tampil selama 19 menit di laga menghadapi Palestina. Berikutnya Jenner juga bermain cukup apik pada laga menghadapi Argentina. Sintayong selaku pelatih memuji laga debut sang pemain yang dinilai cukup apik. Pelatih Korea Selatan itu mengatakan jika Jenner merupakan aset berharga dari tim nasional Indonesia. Keputusan Jenner memilih Indonesia sudah dirasa sangat tepat. Pasalnya pemain berusia 19 tahun ini menjadi andalan timnas Indonesia saat ini. Hal tersebut cukup berbeda saat Jenner membela tim nasional Belanda. Dirinya pun diprediksi bakal kalah saing dengan sejumlah gelandang-gelandang beken lainnya. Ivar Jenner juga menargetkan untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dirinya ingin membuktikan kemampuannya kepada masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Jenner akan terus berusaha keras memberikan hasil yang terbaik. Kini Ivar Jenner sudah memainkan 6 cap sejak dinaturalisasi pada bulan November yang lalu. Itulah ulasan pemain yang rela dalam tanda kutip mengkhianati negaranya. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan mereka sudah dianggap tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.